Mari yuk gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari yuk gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari yuk gabung bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari yuk gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Jika membahas sejarah berdirinya Persaudaraan Setia Hati Ternate, pasti dulu-dulu semua tidak asing dengan tokoh yang bernama Soreng Pati. Tokoh yang disebut sebagai pencetus nama Persaudaraan Setia Hati Ternate dan filosofi Bunga Ternate itu sendiri. Namun, walaupun dalam sejarah dan keesaan nama Eyang Soreng Pati disebut sebagai pencetus nama Persaudaraan Setia Hati Ternate, dalam jejak digitalnya tidak pernah dibuktikan adanya tokoh tersebut. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Eyang Soreng Pati tersebut merupakan tokoh fiktif atau tokoh dalam cerita maupun sejarah yang dibuat-buat saja. Oleh sebab itu, dalam video ini nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai tokoh yang bernama Eyang Soreng Pati ini. Dengan tidak adanya foto maupun bukti digital dari sejarah Eyang Soreng Pati itu sendiri, ada juga yang akhirnya menyimpulkan bahwa beliau bukanlah bagian dari SHPSC maupun warga Persaudaraan Setia Hati Ternate. Hal tersebut disimpulkan dari penjelasan dari Kang Mas Darmaji Budiarsono yang menyebutkan bahwa Eyang Soreng Pati merupakan tokoh Indonesia muda yang pada saat itu ikut dalam musyawarah besar dalam perumusan SHPSC untuk dirubah menjadi organisasi. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Ternate disepakati di dalam, katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Ternate kala itu, atas usul yang namanya Suratno Soreng Pati, tokoh Indonesia muda, mengusulkan SHPSC, Pemuda Seperogok, dirubah namanya menjadi Setia Hati Ternate. Ternate itu mulai tahun 53 setelah ndak teguran, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Berbeda dengan sesepuh pada umumnya, tidak ada satupun jejak digital yang menunjukkan bahwa Eyang Soreng Pati merupakan tokoh Persaudaraan Setia Hati Ternate. Dengan kondisi tersebut, tak jarang banyak sekali saat ini para kadang Persaudaraan Setia Hati Ternate yang menyebutkan bahwa Eyang Soreng Pati merupakan tokoh fiktif atau hanya tokoh yang dibuat untuk melengkapi sejarah saja. Dengan tidak adanya bukti sama sekali keberadaan yang membuktikan bahwa adanya Eyang Soreng Pati tersebut nyata, ada juga sebuah kesimpulan yang menyebutkan bahwa Eyang Soreng Pati bukanlah tokoh Persaudaraan Setia Hati Ternate maupun PSC, melainkan seorang tokoh filsafat yang kebetulan pada saat itu mengikuti Mubes Persaudaraan Setia Hati Ternate pertama, dan dengan ilmu yang dia miliki, usulannya tersebut dapat diterima oleh para kadang Persaudaraan Setia Hati Ternate. Namun, terlepas dari beberapa teori tadi dan kesimpulan-kesimpulan yang beraneka ragam, hal tersebut ditepis oleh Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate. Karena pada sesi wawancaranya di channel YouTube Warta Jawara, beliau menyebutkan bahwa Eyang Soreng Pati merupakan salah satu kadang Setia Hati Pencak Sport Club yang mengusulkan nama Persaudaraan Setia Hati Ternate tersebut. Kemudian setelah itu pada tahun 42 ketika zaman penjajahan Jepang, beliau mengumpulkan para kadang Esa Ternate ini. Di situ adalah salah satu kadang Esa Ternate mengusulkan agar nama Esa PSC ini atau Esa Muda waktu itu diganti menjadi Esa Ternate. Jadi kata Ternate ini baru muncul tahun 42. Kemudian waktu itu masih belum menjadi organisasi yang seperti sekarang, belum, tapi masih bersifat peguron. Kemudian pada tahun 48 beliau menderita sakit, tidak bisa berjalan. Beliau mengumpulkan kadang-kadang Esa Ternate di rumah beliau di Desa Pilangbango. Disitulah disepakati beliau menyerahkan ilmu Setia Hati Ternate ini kepada kadang-kadang Esa Ternate untuk dikelola bersama-sama menjadi satu organisasi, satu perkumpulan. Maka sejak tahun 48 menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Setia Hati Ternate.
Namun, hal tersebut masih belum menguatkan karena belum ditemukannya makam dari Eyang Sorengpati itu sendiri. Kalau saya pribadi menyimpulkan, tidak semua kadang persaudaraan Setyati Trate itu keluarganya mau menjadi sang penerus, dan bahkan banyak sekali sejarah-sejarah atau mungkin permasalahan yang belum kita ketahui. Karena mau bagaimanapun, sesepuh kita juga manusia biasa yang memiliki problem yang bermacam-macam, seperti halnya Kang Mas Irsyad yang makamnya baru ditemukan setelah 44 tahun tidak diketahui. Nah, sekarang menurut dulur semua bagaimana mengenai teori-teori berikut kesimpulan tentang keberadaan Eyang Sorengpati? Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia